Jemaat yang terkasih, presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Pendeta Bapak Agus Sugiarto, SSI. Jemaat demi ketenangan jalannya ibadah, kami mohon kepada Bapak Ibu Saudara yang membawa telepon genggam agar tidak diaktifkan selama ibadah berlangsung. Mari kita berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita.
pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Dan menyertai juga. Jemaat yang dikasih Tuhan Yesus, dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Kasihanilah kami ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan tahirkanlah kami dari dosa kami. Bangkitkanlah kembali pada kami kegirangan karena selamat yang daripadamu. Lengkapilah kami dengan roh yang rela. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami, ya Allah, dengarkanlah pengakuan kami, sebab hanya di dalam kasih-Mu sajalah kami memohon. Tuhan kami mengaku berdosa di dalam hati, di kata dan di tindakan. Ampunilah dosa kami. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan, seperti tertulis dalam Mazmur 86, ayatnya yang kelima yang menyatakan, sebab Engkau, ya Tuhan, baik dan suka mengampuni, dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin.
Marilah saudari-saudara kini kembali diundang berdiri untuk bersama kita mendengarkan perintah hidup baru seperti tertulis dalam 1 Petrus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-8 hingga ayatnya yang ke-12 yang menyatakan, "Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia, sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat." Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Silakan duduk kembali. Cari damai
tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Marilah saudari-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, di hari Raya Pentakosta ini, kembali kita akan merenungkan sabda Allah. Marilah kita bersatu untuk berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Ya Tuhan, bukalah pendengaran, pikiran, dan hati kami, dan terangilah dengan Roh Kudus, sehingga kami mampu mendengar kebenaran dan memahami kehendak-Mu di dalam firman yang dibacakan dan diberitakan, sehingga oleh tuntunan Roh Kudus-Mu juga kami dapat mewujudkannya dalam kehidupan setiap hari. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari kitab Yoel pasalnya yang kedua, ayat 28 hingga ayat yang ke-29 yang menyatakan, kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Pada syukur dan kemuliaan
Saudari-saudara, disilakan duduk kembali. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pada beluk ledakan karena wabah dan bencana yang menimpa Yehuda dan Yerusalem menjadi perhatian dan catatan yang begitu menggugah secara khusus bagi Yoel, termasuk bagi umat Yehuda. Minggu yang lalu kita merefleksikan tentang Yoel menenun, menarasikan kisah padebluk itu. Ledakan wabah, perkembangbiakan belalang gurun yang tak terkendali itu, lalu mengancam bahkan meluluh lantahkan sendi-sendi kehidupan dan mematahkan ketahanan pangan. Sehingga maut menjadi warna keseharian bagi umat dan penduduk, dan mereka meratap memohon belas kasihan dan pertolongan Tuhan. Yoel bernarasi. Dia bagaikan menulis teksere yang berarti menenun, mencatat, yang kemudian di dalamnya menjalin kisah-kisah itu dan membentuk sebuah kisah tentang belas kasih Tuhan, kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, kasih setia dan rahmat-Nya. Dan itu sangat kontras dengan realitas yang dialami seiring dengan padebluk bencana, ledakan wabah yang dialami oleh Yehuda, oleh Yerusalem. Ada kabar baik, ada pengharapan, dan menggantungkan pengharapan itu kepada penyelenggaraan Allah yang berlimpah kasih dan setia. Bergantung kepada Allah yang berkarakter berlimpah kasih, hesed, dan setia, emet. Berlimpah kasih setia, yang di dalamnya menjadi tumpuan harapan untuk meminta pertolongan. Sederhananya, hesed, emet itu bahasa Ibrani yang kalau diterjemahkan kasih dan setia. Itu karakter Allah. Bahkan identitas Allah sendiri. Allah yang adalah kasih. Allah yang tak menghukum. Allah yang memberikan rahmat-Nya yang begitu besar. Cintanya. Dan itulah yang kemudian dinarasikan kembali di hari Pentakosta ini, tentang Allah yang memberikan daya hidup itu, Allah yang melimpahkan roh-Nya sendiri itu, sehingga ada kembali kehidupan di tengah-tengah ragam kematian, dan umat kembali melihat masa depan dengan pengharapan bahwa sungguh Allah mengundang Yehuda, mengundang Yerusalem berpartisipasi seluruhnya dalam roh Allah. Dan ini menarik. Tentang Allah yang melimpahkan roh-Nya dan umat secara keseluruhan berpartisipasi dalam roh Allah itu. Ada resepsi, ada penerimaan. Allah merangkul, Allah merengkuh umat dan memberikan daya kekuatan ilahinya sehingga kehidupan itu pun berpihak kepada umat yang dicintai. Yehuda, Yerusalem, umat Allah. Semua manusia dirangkul, direngkuh. Dan ini sungguh-sungguh menarik. Karena dalam tradisi Yudaisme, roh Allah itu seakan-akan hanya bagi kelompok tertentu. Ada semacam privatisasi. Kalau kita lihat bilangan pasal 11 ayat 17 hingga 29, itu kisah Musa yang meminta dan memohon supaya semua jemaat secara kolektif pun dipenuhi oleh roh Allah itu. Tetapi ternyata roh Allah itu hanya dibatasi bagi 70 orang pemimpin saja. Roh Allah itu pun seakan-akan hanya bagi para nabi saja.
Seperti misalnya Yehezkiel, dalam Yehezkiel pasal 2 ayat 2. Roh Allah itu terprivatisasi hanya pada jabatan raja saja. Seperti misalnya Saul dalam 1 Samuel 16 ayat 14. Atau hanya kepada para hakim saja. Seperti misalnya Gideon dalam Hakim-Hakim pasal 6 ayat 34. Tapi sekarang semua berpartisipasi di dalam roh Allah itu. Umat dirangkul, direngkuh, masuk ke dalam daya ilahi. Ada total restorasi. Ada kembali pembaharuan hidup. Dan menarik untuk people, semua umat. Dan karenanya apa yang kemudian dialami oleh Yehuda, oleh Yerusalem, untuk kemudian masuk, dirangkul, direngkuh dalam daya ilahi itu, membawa kehidupan definitif untuk memulai babak baru, menatap hari esok sebagai umat yang mengalami daya ilahi. Allah yang berpihak, Allah yang masuk dalam gelanggang lara, derita, cemas, takut. Di dalamnya kembali ada hidup. Di dalamnya kembali ada bukan hanya kesenangan, bukan juga kegembiraan, tapi ada kebahagiaan. Sesuatu yang seakan-akan menuju kepada kematian, tapi lalu diinterupsi. Ada hentakan besar di mana Allah hadir dengan daya kuasa kehidupannya itu membawa pembaharuan bagi umat. Kepada semua umat, putra-putri, orang tua-tua, pemuda-pemudi, bahkan para pelayan, pria dan perempuan, people, bahkan kemudian digambarkan sebagai sebuah bentuk komunitas besar. Kalau yang semula roh itu begitu partikularis, sekarang universal. Semua diundang ke dalam daya hidup itu. Kabar baik bagi umat yang kemudian menyambut babak baru bersama-sama di dalam dan dengan Allah yang membawa daya kehidupan. Melampaui sudah batas-batas teritorial, dirangkul, direngkuh masuk di dalam komunitas hidup bersama-sama dengan Allah dengan daya kekuatannya. Karenanya tidak heran apa yang kita baca dan menjadi kutipan dalam pembacaan ini juga dikutip oleh Petrus ketika Pentakosta bersama-sama di dalamnya dihayati ketika mereka berkumpul di Yerusalem. Hari raya Pentakosta yang kemudian komunitas para murid itu hayati bersama-sama juga secara kolektif dengan yang lain. Justru bagi komunitas kecil yang menanti-nantikan datangnya Roh Kudus itu sungguh terjadi. Dan Allah hadir dalam kuasa Roh Kudusnya kepada komunitas yang kemudian di dalamnya menanti-nantikan daya ilahi itu dan tergenapi. Karenanya Petrus dengan gamblang lalu mengutip kutipan ini sebagai dasar khotbahnya di hari Pentakosta itu. Di dalamnya sungguh menjadi warta gembira termasuk bagi kita semua sebagai gereja di saat ini. Adakah pengharapan yang sama tentang total restorasi itu? Ketika kita di hari-hari ini berhadapan dalam keseharian kita dengan pandemi COVID-19. Adakah bukan hanya kesenangan, tapi lebih daripada itu kegembiraan. Bukan hanya juga kegembiraan, tapi kebahagiaan. Karena sejatinya daya hidup itu dikaruniakan Allah bagi kita semua umat secara universal untuk kemudian masuk, mungkin secara sederhananya meminjam istilah the new normal, dan memasuki babak itu dengan gamblang bahwa terjadi hentakan di mana Allah intervensi masuk di dalam episode hidup kita dan kemudian kita melangkah untuk di dalam daya hidup itu bertahan di hari-hari kita saat ini. Dan karenanya ajakan bagi kita semua
Sama seperti ajakan Yoel bagi umat pada waktu itu. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Koyakkanlah hatimu. Berpalinglah kepada Tuhan Allahmu. Ia panjang sabar dan penyayang, murah hati dan penuh kasihan. Senang mengampuni dan tak suka menjalankan hukuman. Itu karakter Allah. Itu identitas Allah. Ia yang sungguh-sungguh tak suka menjalankan hukuman. Ia yang sabar dan penyayang, penuh dengan belas kasih, murah hati dan penuh kasihan. Kita semua dirangkul, direngkuh masuk di dalam akan daya ilahi itu. Nah, karenanya, mari bukan hanya sekedar mencicipi daya itu, tapi mengalaminya secara utuh dengan hati bersih yang kemudian di dalamnya mengalami kehadiran Allah, di dalam kita memaknai hari-hari kita ke depan. Dan dalam syukur menanggapinya sebagai gereja, sebagai komunitas yang mengalami sendiri karakter Allah itu, yang berlimpah kasih, hesed dan setia emet, kebaikannya terus-menerus dalam perjalanan hidup kita. Moga adalah kita semua yang tidak hanya merah merona, tapi di atas semuanya itu hati kita berkobar-kobar seiring dengan pembaharuan dan pertobatan yang di dalamnya kita alami. Total restorasi, di mana daya ilahi itu membaharui kita secara utuh. Melangkahlah di dalam syukur seiring dengan mengalami Pentakosta itu, tentang kekuatan dan daya ilahi yang diberikan kepada kita semua selaku gereja, di mana ada hentakan untuk kita semua untuk tetap terus maju dan melangkah sebagai umat yang berpengharapan. Mengakhiri renungan ini, perkenankan saya mengutip apa yang dikatakan oleh Paus Fransiskus. Beliau bertutur, "Dan siapa di antara kita yang tidak membutuhkan suatu perubahan? Khususnya saat kita terpuruk sedih, lelah dengan beban hidup, tertekan oleh kelemahan kita, dan pada saat sulit untuk terus maju dan mengasihi menjadi sesuatu yang mustahil. Di saat-saat tersebut kita membutuhkan suatu hentakan yang sangat kuat, Roh Kudus, daya kekuatan Allah. Dalam kredo, aku percaya, kita menyatakan kepercayaan bahwa Dialah yang memberikan kehidupan. Betapa kita merasa baik jika setiap hari merasakan hentakan yang penuh daya ini. Katakanlah setiap hari ketika bangun pagi, datanglah ya Roh Kudus, datanglah ke dalam hatiku dan ke dalam hidupku hari ini. Selamat Pentakosta dan mengalami daya hidup dari kekuatan ilahi. Amin. Mari bersama kita menyambut pemberitaan ini dengan menaikkan nada pujian Kita Bakti 194, bait pertama dan baitnya yang kedua. Hidupku, api
Saudari-saudara dalam Tuhan yang terkasih, marilah sekarang berdiri untuk bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat kita mengaku iman menurut rumusan pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Marilah kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Terpujilah ya Engkau Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yang telah merangkul dan merengkuh kami masuk dalam persekutuan-Mu, mengalami kekuatan daya kehidupan ilahi, di mana Engkau sungguh-sungguh menyatakan kuat kuasa Roh-Mu bagi kami semua, sehingga kami yang menuju kepada kematian mengalami kehidupan dalam segala kelimpahannya. Terima kasih untuk hentakan yang sangat kuat, daya kekuatan Allah, Roh Kudus yang Engkau karuniakan bagi kami. Kiranya dengan daya itulah kami menyongsong hari esok dengan pengharapan, sekalipun di tengah-tengah beragam macam ancaman dan penderitaan. Engkau Allah, penuh belas kasih dan setia, yang merangkul dan merengkuh kami kembali di dalam bersama-sama berpartisipasi di dalam Roh-Mu, sehingga kami tak takut, kami punya pengharapan besar, untuk tetap tidak hanya bersenang, bergembira, tapi lebih daripada itu berbahagia, menjalani hari-hari kami sebagai komunitas yang dibaharui dan mengalami daya ilahi, yang memberikan kepada kami kehidupan untuk melangkah dan mensiarahi, bahkan diutus mewartakan kabar gembira tentang daya yang sama yang Engkau karuniakan kepada segenap makhluk, umat yang Engkau cintai, sehingga secara universal kami mengalami kuat kuasa Roh-Mu, sehingga di dalamnya kami memiliki dan di dalamnya kami diundang masuk di dalam hidup. Bantu kami dalam minggu ini, seiring dengan syukur atas peristiwa Pentakosta yang kami kembali alami. Sama seperti para murid yang berkobar-kobar, seiring dengan daya kuasa hentakan kehadiran Roh Kudus bagi mereka, gereja pun memekar, pergi dan bermisi untuk mewartakan belas cinta Tuhan itu, sehingga sepanjang waktu dan sejarah kami berkredo, kami percaya dan kami mengaku tentang cinta-Mu itu, dan terus-menerus mewartakannya. Sungguh, datanglah ya Roh Kudus, datanglah ke dalam hati kami, ke dalam hidup kami, sehingga hari-hari kami melimpah dengan daya kehidupan. Daya hidup itulah yang memberikan kepada kami kekuatan untuk terus-menerus mewartakan, menyatakan, berperilaku, dan berbuat kultur kehidupan, apapun itu. Utuslah kami semua, agar kami berbagi api Roh Kudus itu dalam kehidupan kami, sehingga kami wartakan hidup, menjalin cinta, merajutnya, menenunnya menjadi sebuah kisah kerahiman Tuhan, kisah daya hidup yang Engkau berikan, kisah pembaharuan yang Engkau nyatakan, sehingga di dalamnya kami terlibat untuk membawa benang-benang kehidupan kami ditenun menjadi sebuah tenunan indah, tertulis dalam sebuah dokumen hidup, bahwa cinta Tuhan sungguh merangkul kami semua, sehingga kami berkelimpahan di dalam daya hidup itu untuk menjalani hari-hari kami. Rahmatilah dan karuniakanlah daya hidup-Mu itu, Roh-Mu itu, bagi setiap kami yang sementara berjuang untuk memaknai akan cinta-Mu di hari-hari kami.
Roh Kudus-Mu jualah yang memungkinkan kami untuk menatap hari esok dengan pengharapan, sembari menjalani hari-hari kami dengan penuh sukacita. Berkati karya kami, pekerjaan kami, tugas tanggung jawab dan pelayanan kami. Berkatilah keluarga-keluarga kami, kehadiran kami sebagai orang tua, yang adalah suami istri bersama anak-anak, bahkan hadir menantu, cucu dan cicit. Sehingga rumah tangga kami sungguh-sungguh adalah komunitas yang juga mengalami daya hidup ilahi, untuk selalu bersyukur bahwa kebaikan Tuhan, kasih setia itu kami kembali alami dalam minggu ini. Kami berkarya seiring dengan keikhlasan dan ketulusan kami untuk selalu bersyukur bahwa apa yang boleh kami alami, daya hidup ilahi itu meneguhkan dan memberkati kami semua. Rahmatilah yang dalam kondisi sakit, yang takut, yang cemas, yang berduka, yang terpinggirkan, yang terstigmatisasi, yang mengalami luka, yang terpuruk, yang tercerembab, yang di dalamnya takut, cemas. Di dalam kuat kuasa dan hentakan daya hidupmu, mereka akan melihat kebaikan Tuhan sehingga ada pemulihan, kesembuhan, jalan keluar, kebahagiaan, semangat, optimisme, pengharapan, dan gerak langkah untuk kembali mencari hidup, sembari melihat bahwa Tuhan memberikan babak baru dalam kehidupan kami semua sebagai umat yang terus-menerus mengalami restorasi total dan pembaharuan yang kami alami di dalam daya hidup ilahi. Berkatilah bagi kami semua, bangsa Indonesia, bahkan segenap bangsa-bangsa di dunia, untuk kami boleh melihat bahwa pembaharuan sementara Engkau lakukan. Engkau bukanlah Allah yang menghukum kami, tapi Allah yang turut terlibat, Allah yang merangkul kami masuk dalam persekutuan cinta-Mu, sehingga kami kembali mengalami kehidupan karena daya kehidupan-Mu mengubahkan kami semua. Karenanya kami yakin dalam cinta Tuhan, akan boleh kami jalani hari-hari kami dan memasuki babak baru kehidupan kami, dan menjalaninya sebagai yang selalu bersyukur, bahwa Tuhan bersama-sama dan ada berpihak bagi kami semua, dengan daya kehidupan ilahi-Mu, yang memberikan kepada kami kekuatan untuk tetap terus melangkah, dan dalam kehidupan mewartakan kebaikan Tuhan, lewat wujud dan cinta kasih, yang kami jadikan sebagai bahasa kami, hari lepas hari dimanapun kami berada, di rumah, di gereja, di masyarakat, bangsa, dan negara kami. Kami bersyukur sebagai gereja yang di dalamnya mengalami cinta-Mu itu. Gereja yang juga mengalami cinta itu dan mewartakannya bagi yang lain. Sehingga setiap kami umat-Mu mengalami cinta itu secara universal, sembari bersyukur atas kebaikan Tuhan, yang tidak hanya memberikan kasih-Mu itu kepada gereja, tapi menghadirkan gereja untuk tetap terus menjadikan saluran kasih bagi orang lain, sehingga semua mengalami kasih yang sama, sungguh-sungguh berpartisipasi dalam roh Allah, mengalami daya hidup ilahi, sehingga kami boleh menjalani hari-hari kehidupan kami sebagai umat yang terus-menerus Engkau baharui. Terima kasih untuk Pentakosta ini, atas kehadiran-Mu ya Roh Kudus. Datanglah, urapi kami, baharui, penuhi hati kami, dalam hidup kami, sehingga kami boleh jalani kembali kehidupan kami sebagai pribadi yang hidup di dalam Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarlah doa kami, peliharalah dalam kasih Kristus Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Sampai selama
Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya dari Kejadian 28 ayat yang ke-22b yang menyatakan, dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Tuhan memberkati saudara dalam persembahan saudara. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Tuhan, kasih-Mu setinggi langit dan setia-Mu sampai ke awan-awan. Seluruh hidup kami dipenuhi dengan kasih-Mu dan melimpah dengan berkat-Mu. Kepadamu kami serahkan persembahan ini sebagai tanda setia kami untuk selalu hidup di dalam kasih-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, Putra-Mu yang terkasih. Amin. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali.
Saudari-saudara, kini pergilah di dalam damai sejahtera Tuhan dan daya kekuatan hidup ilahi yang menyertai hari-hari kita dalam penyertaan Roh Kudus-Nya. Lakukanlah sabda Allah yang telah kita renungkan bersama. Dengan bangkit berdiri, mari kita menaikkan mada pengutusan menurut Kidung Muda-Mudi 145 bait pertama dan kedua. Mari mengikut jejak Tuhan Yesus. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.